Ya itu aja yang aku takutin Om. Ya rasa tegang ya pasti ada Om. Iya, normal ya. Iya. Nah, tapi takut hamil berarti Bang Tommy Ya di dalam Om. Dia kayak merasa terus mencari kesalahan aku Om. mm, Karena sifatnya dia yang kayak keras wataknya itu. Akhirnya aku nggak mau ngeladeni dia dan aku tinggal tidur lagi Om. Dia langsung ngambil teko yang masih ada isi airnya Om, ngelempar ke badan. oh, Untuk mantan istri, tolonglah jangan ajarkan anak ini buat ngejauhin seorang ayahnya, karena ayahnya juga butuh anak buat deket sama ayahnya. Kasihanlah anak ini kepengen deket sama ayahnya tapi merasa takut. mm. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan dan wajib juga diselamatkan dari kejaran ibu-ibu berdaster. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang manusia bertopeng. Apakah dia superhero atau apakah dia mempunyai lika-liku kehidupan yang berliku-liku? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Tommy. Waalaikumsalam Om Ale. Oke, kayaknya seru nih obrolan kita ini ya. Oke, jadi Bang Tommy ini katanya dulu kan pernah berpacaran ya. Berpacaran apa sudah menikah waktu itu? Berpacaran Om. Oh, berpacaran dengan seorang wanita yang Iya. katanya wanitanya ini mempunyai hasrat yang tinggi ya. Betul. Lebih tepatnya mungkin hyper ya. Nah, itu gimana Bang Tommy? Mungkin bisa langsung cerita aja kali Bang Tommy ya. Awal mulanya sih Om dari zaman sekolah ya. Waktu SMK. Itu lebih tepatnya sih mau naikin kelas 2. Oke. Kita pulang sekolah karena dulu kan aku naik angkot Om. Bertemulah dengan sosok wanita walaupun beda jurusan, kita satu angkot. Dan di situ kita saling malu-malu, tapi ujung-ujungnya aku yang menyapa duluan. Hmm. Dan di situ aku meminta nomor handphone Om. Dan langsung kita kontek-kontekan pada malam itu dan langsung kita untuk ketemuan. Oke. Udah langsung mau ya. Iya. Oke. Dan awalnya juga ya belum ada hubungan apa-apa, tapi dia udah kayak punya hasrat untuk mengajak buat nakal gitu Om. Mm-mm. Tangan aku dipegang sama dia dan disentuh lah. Oke, itu di mana? Awal-awal pertama ketemu tuh. Itu awal ketemu di dekat rumahnya dia Om. Dulu aku ke sana ya dibantu sama teman, diantar sama teman Mm-mm. dan main ketemu sama dia di rumahnya. Dan lalu teman aku pergi dan aku ditinggal lah berdua di sana. Oh, oke. Seger dong ya, tinggal Iya. berdua. Ya awalnya sih gitu ya Om. Agak-agak canggung ya karena belum paham lah soal pacaran kayak gitu Om. Mm-mm. Belum ngerti soal kayak seks kayak apa gitu, saya belum paham. Dan paham-pahamnya ya aku diajarin sama dia langsung Om. Diajarin sama dia. Mm-mm. Justru bukan Bang Tommy yang ngajarin. Bukan Om. Oke.
Dan pada selanjutnya ya sampai kita di sekolahan ketemu lagi. Ya seperti biasa aja Om. Kayak nggak ada apa-apa. Tapi lama-kelamaan kita menjalani hubungan dan kesana-sananya mulailah ada bergairah. Ya seperti dia mengajak untuk main Om. Oke. Ya mulailah timbul kenakalan Om. Mm. Disitulah kita bermain. Di saat orang rumah dia nggak ada, dia mulai mengajari aku untuk nakal begini Om, untuk menyentuh. Tapi setelah melakukan itu ya mungkin ada jejak lah Om di sini Om. Oh, cupangan. Pas pada keesokan harinya di rumah, bibi sampai melihat di leher ini ada kayak bekas cupangan, sampai ditegur sama orang tua. Dan disitulah aku dimarahin sama orang tua, ditegur sama orang tua. Dan keesokan harinya si cewek ini ditelepon sama orang tua aku, dimaki-maki lah si cewek itu. Oh, sama nyokap. Iya, ya sampai pada akhirnya kita udah lost contact, nggak ada hubungan apa-apa. Dan di sekolah pun kita ya kayak nggak pernah ngeliat, apalagi ketemu aja kita nggak pernah nyapa. Padahal sudah melakukan. Melakukan hubungan itu Om. Nah, itu berarti melakukan itu udah berapa kali Bang Tommy sama si dia ini? Ya kalau diinget-inget ya, kalau dihitung sih nggak sampai sebanyak itu Om. Ya mungkin bisa 3 atau 4. Oke. Nah, berarti kan ini masih SMK ya? Iya. Masih SMK berarti masih antara 16 sampai 17 tahun. Betul Om. Nah, itu berarti Bang Tommy baru pertama kali melakukannya. Itu baru pertama kali dan itu juga baru pertama menimbulkan rasa kenakalan. Oh, dampaknya. Oh. Berarti melakukan hubungan seks itu di umur 16. Iya. Wah. Anak zaman sekarang umur 16 tahun sudah melakukan, tapi dia yang lebih mahir justru. Ya dia yang lebih mahir karena dia yang ngajarin aku Om, untuk melakukan seperti itu. Oke. Tapi pertama kali melakukan itu kan biasanya orang punya perasaan yang berbeda ya Bang ya. Pertama kali melakukan apapun itu ya. Kalau kita baru pertama kali melakukannya itu punya apa deg-degan, apa kayak mau copot jantung. Oh, kayak gini nih. Terus perasaan Bang Tommy waktu itu kayak gimana waktu dia maaf pertama kali mungkin menginin. Ya awalnya takut-takut aja Om. Takut ya si pasangan aku ini ya amit-amit lah Om sampai hamil. Karena posisi kita juga masih sekolah. Ya itu aja yang aku takutin Om. Ya rasa tegang ya pasti ada Om. Ya normal ya. Iya. Nah tapi takut hamil berarti Bang Tommy Ya di dalam Om. oh nggak pas itu nggak dikeluarin. Ya emang ngeri kalau kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi setelah setelah putus hubungan sama si wanita ini, artinya Bang Tommy setiap kali melihat wanita ini dan wanita ini melihat kali Bang Tommy udah kayak biasa aja gitu, kayak temen ya semenjak kejadian itu. Iya. Tapi dia udah punya cowok lagi. Udah Om, emang pas lagi sama aku juga dia emang udah sama cowok lain juga Om. Oh, paham. Berarti memang dia ya hyper ya. Seperti hanya memuaskan diri dia sendiri Om. Setiap kali melakukan pasti di rumahnya. Ya kadang keluar gitu Om, di tempat lain. Mana? Kayak Masih dia. anak sekolah nih. Ya karena dia yang lebih paham Om. Kalau aku kan ngikutin kata-kata dia aja, ngikut mana.
Di Semak. Ya nggak mungkin gue di Semak om. Nanti banyak penggarang kan om. Berarti kalau di hotel kan mungkin uang saku kan masih kurang dong. Kalau kayak di hotel-hotel gitu, biasalah kalau anak sekolah itu kan jajannya berapa sih dikasih orang tua gitu. Karena om itu kayak di rumah-rumah kayak rumah kosong gitu om. Di rumah Yang kosong. yang udah nggak ada penghuninya. Nggak takut. Pasti takut ya pasti takut loh om. Kalau tempat kosong kayak gitu. Tapi yang namanya enak ya. Iya. Ya nggak bisa nolak kalau kayak gitu. Oke, lanjut lagi setelah itu. Ya setelah itu ya biasa-biasa aja lagi dong. Tapi ya setelah lulus sekolah malah timbal baliknya ke aku lagi om. Oke, nah itu seperti apa? Ya jadi aku jadi cenderung jadi kayak anak nakal gitu om. Oh, oke. Sering kenal sama cewek. Ya kenal kayak pada umumnya aja om. Mm. Pacaran tapi nggak dibawa serius. Hanya sekedar buat main-main. Jadi kayak karamanya si wanita mantan aku itu jadi kena ke aku gitu om. Karena dari umur belia sudah melakukan hubungan situ tadi ya. Iya. Dan setiap pacaran itu sama si cewek ini, cewek itu sama aja om. Ibaratnya kayak mantan aku itu timbul rasa kayak hyper. Si cewek ini pengen ini, selalu ngajakin lah, pokoknya kayak gitu om. Dan semuanya dari ceweknya semua yang ngajak, Iya. bukan Bang Tommy. Bukan om. Bang Tommy pura-pura polos atau gimana nih? Ya lebih tepatnya sih pura-pura polos om. Oke. Terus setelah itu dapat pacar lagi kan? Mm-mm. Dapat pacar. Ini setelah lulus. Iya, setelah lulus dan lebih tepatnya sih lebih tahun 2018 aku udah mulai menemukan seseorang gitu loh om, yang sedikit-sedikit udah bisa merubah kebiasaan buruk aku yang tadinya nakal ini udah enggak. Pada saat itu ada sepupu menikah dan ada temennya yang menjadi pagar ayu gitu om. Oke. Si cewek ini ngelirik-lirik senyum-senyum ya aku kayak orang kegeeran atau kayak gimana gitu om. Tiba-tiba malamnya ada kayak chat messenger, dia bertanya, ini lo yang tadi ya yang bantu-bantu pakai baju batik? Iya, ini siapa? Ini ya gue yang tadi. Oh ya, singkat cerita itu ya kita terus berkomunikasi gitu om. Kayak ada mulai PDKT, pendekatan, sampai kita ketemuan pertama aja aku ditemenin sama sepupu aku om. Dan disitulah kita main ketemu sampai waktu yang begitu mepet, nggak lama pak, nggak ada hubungan kayak pacaran yang serius-serius atau kayak gimana om. Kita ada kesepakatan dan aku ditantang sama pasangan aku ini. Kalau memang lo laki, kalau memang lo jantan, lo bawa orang tua lo ke sini. Dan disitulah om, jiwa lelaki aku tuh mulai kayak apa ya? Aku lebih suka orang ditantang. Oh ya udah. Nanti tanggal 30 pas tahun baru aku datang. Oke. Dan di situ orang tua aku belum tahu sama sekali om. Sampai H-3 aku sampai beli cincin untuk tunangan itu. Dan sampai hal itu bocor karena sepupu aku. Katanya si
Tommy ini mau nikah, mau tunangan, tapi kok nggak ngomong sama orang tuanya gini-gini. Dan di situ orang tua aku tuh kayak marah, Om. Oke. Memangnya lo ini nggak punya orang tua? Apa-apa nggak ngomong sama orang tua? Biar kayak gimana pun ini orang tua lo. Lo mau tunangan mau apa lo ngomong lah sama orang tua. Ya aku ngomong apa adanya loh, Om. Untuk seorang seperti ini, emang udah kewajiban aku, Pak. Aku lelaki. Aku ingin belajar bertanggung jawab. Oke lah, maaf kalau emang cara Tommy seperti ini salah. Ya udah, dengan seperti itu ya mau gimana, kan emang udah mepet juga ya, Om, waktunya. Udah tinggal 2 hari lagi. Akhirnya setelah hari hanya itu, keluarga besar aku datang ke rumah si wanita ini. Lamar. Iya, ngelamar. Sampai dikasih waktu itu kurang lebih 4 bulanan untuk aku mempersyuting dia menjadi istri aku, Om. Oke. Dan aku juga udah mulai pusing. Kerjaan juga kan waktu itu ya masih kecil lah, Om, gaji, Om. Belum bisa mencukupi lah. Akhirnya orang tua aku mulai berpikir gini gimana caranya. Ya udah. Akhirnya menentukan tanggal tepat di bulan Juni. Itu sesudah Lebaran Tahun? 2018. Oke. Aku menikah dan jarak 2 bulanan aku udah mulai dikaruniai seorang anak, dan istri aku itu udah mulai mengandung dengan usia 1 bulan lebih, Om. Gak lama kemudian ya istri mengalami keguguran, Om, di usia 6 bulan. Karena memang ya dulu sempat dibawa ke kayak dukun gitu, Om, diurut. Oh, oke. Paraji gitu ya. Heeh. Karena istri aku ya mengalami apa ya, Pendarahan. enggak kayak bukan ini, Om, maksudnya rahimnya itu lemah, Oh, oke. walaupun punya anak tapi nggak bisa banyak, 1 atau 2 doang. Dan setelah itu ya jarak 2 bulanan istri alhamdulillah udah mulai ngisi lagi. Dan di situ aku selalu was-was, tolong hati-hati, jangan bekerja keras. Dan pada akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, nggak sampai genap 9 bulan istri udah pecah ketuban duluan, Om. Oh, oke. Akhirnya aku juga panik, keluarga panik, semuanya panik, langsung dibawa ke bidan. Dan di bidan juga tidak menyanggupi karena alatnya yang tidak memadai. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit besar. Dan aku harus disuruh mengurus surat-surat untuk melakukan operasi sesar. Karena ketubannya itu ya udah Udah pecah itu pecah. tadi. Dan aku kesana sini ke kantor kesehatan untuk mengurus. Dan istri aku ini harus nunggu aku sebelum melakukan operasi, karena itu harus nunggu tanda tangan. Iya. Dan sepanjang jalan itu pikiran aku udah kosong. Akhirnya sampai sana ya udah, aku tanda tangan ke dokter, barulah mulai operasi sesar itu. Ya adanya anak ya memang alhamdulillah rezeki ada, Om. Tapi ada juga ya lika-likunya sampai harus banyak cengcong dalam rumah tangga, Om. Pada saat itu pekerjaan aku masih di ekspedisi, Om, ngantar barang. Sampai aku dimasukin ke restoran McDonald Pekayon sama keponakannya istri.
Dan aku mengikuti apa kata istri, ikut sama ponakan aku bilang gini-gini. Karena gajinya lumayan. Ya akhirnya aku masuk kan ke McDonald itu om. Masih training 1 bulan 2 bulan, dan ketiga bulannya aku diangkat untuk jadi karyawan. Dan gajinya itu ya lumayan om. Sebulan itu 2 kali dan sangat mencukupi untuk istri dan keluarga. Tapi yang sangat sedihnya itu setiap gajian aku sangat sulit untuk menyisipi uang om, untuk membagi orang tua aku sendiri. Oh, oke. Ya karena istri aku itu ya memandang aku karena dari materi aja om. Hmm, jadi semua gaji diambil sama istri semua. Iya om. Aku hanya ngambil menyisipi cuma uang 100.000 untuk rokok paling. Setiap aku tanya uang kemana, kan kemarin baru gajian gue udah habis. Ya buat kebutuhan apa, kalau kebutuhan itu harus ada bahannya itu apa, kayak misalnya beli beras ini harus ada, tapi setiap aku cek itu nggak pernah ada gitu om. Kayak Hmm, kebutuhan pokok apa-apa, uang entah kemana. Terjadilah itu debat keras om, mm-mm. debat keras sampai orang tuanya dia tuh selalu ikut campur masalah keluarga. Kakaknya ikut campur. Oh, masih ikut di rumah orang tua istri? Iya, karena aku ikut di sama istri om, bagiannya istri. Oke. Ya walaupun aku di sana ngikut sama istri, numpang sama istri, aku pernah ngajak dia tuh untuk ngontrak om, kontrak untuk pisah dari keluarga beliau, karena untuk belajar mandiri istri, biar orang tuanya itu nggak selalu ikut campur masalah pertengkaran kita, masalah kita makan gak makan orang tua dia nggak pernah tahu. Pokoknya ya masalah pribadi kita ini, rumah tangga aku sama istri tuh nggak pernah tahu orang tua om. Dan pada tempat itu kita ngontrak, tapi lokasinya nggak jauh dari rumah orang tuanya om, masih di belakang rumah orang tuanya. Setiap hari, bahkan hampir setiap jam, orang tuanya selalu datang niat ini. Aku ngobrol sama istri, kita ngontrak di sini untuk apa kalau orang tua kita masih sering ngelihat kita kayak gini. Sama aja kita tinggal sama orang tua. Ya sampai sebulan 2 bulan, dan sampai kita ngontrak nggak sampai setengah tahun, kita jalan 4 bulan disuruh pulang lagi ke rumah orang tua istri aku om, untuk menempati rumah itu lagi. Sampai-sampai kita ya mulai cekcok lagi dalam rumah tangga. Pernah kejadian waktu saat saya masuk shift malam, saya pulang pagi jam 9, posisi ngantuk capek, dan istri lagi selesai nyuci om. Tiba-tiba dia buka HP, dan isi HP saya dicek-cek semua, dan saya juga nggak pernah merasa, dan saya juga nggak pernah melakukan chatan sama siapapun selain rekan kerja. Dan seolah-olah istri aku ini kayak mencari kesalahan aku om, Hmm. seakan-akan ya kayak aku gitu nakal sama orang lain, main-main di belakang dia, ya padahal nggak sama sekali om. Sampai dia ngunjukin ada chatan kayak gini. HP itu dilempar ke muka aku om. Dia bertanya apa-apaan ini, ya apa-apaan gitu. Ini ada chat dari cewek. Sejak kapan chatan sama cewek? Kan aku baru pulang, kan lihat kan baru pulang kerja, nggak megang HP lagi, HP langsung ditaruh lagi tempat tidur. Dan chat ini baru loh. Dia kayak merasa terus mencari kesalahan aku om. Hmm.
karena sifatnya dia yang kayak keras wataknya itu. Akhirnya aku nggak mau ngeladeni dia dan aku tinggal tidur lagi om. Dia langsung ngambil teko yang masih ada isi airnya om, ngelempar ke badan. Oh. Otomatis kan sikap dia itu sudah melebihi batas om. Dengan suami, ya udah. Aku langsung bangun, aku ngomong lagi baik-baik sama dia. Maksudnya apa seperti ini? Kalau emang ada kesalahan yang dilakukan sama aku tuh ngomong lebih baik, bukan seperti ini. Akhirnya cekcok mulut lebih besar, dia bersuara keras. Orang tuanya datang lagi, kakaknya yang wanita ini datang lagi. Ya aku di sana dirame-ramein om. Hmm. Aku dia bilang katanya, lu nikah di sini udah numpang, lu nggak bawa apa-apa, begini-gini. Aku kayak sedih gitu om. Kayak kesana, aku di sini tuh kayak cuma numpang hidup. Hmm. Sedangkan aku di sana aja kan, yang namanya nikah tuh pasti ada lah om, kayak orang buat Iya, pembawaan, betul. nggak cuma buat numpang tidur. Istilahnya kan saya di sana kan menafkahi anaknya. Hmm. Ya karena kejadian seperti itu om, sering-sering cekcok, orang tua yang sering ikut campur. Ya aku akhirnya pulang ke rumah dan orang tua aku bertanya, kenapa? Nggak apa-apa mak, pengen istirahat di rumah aja. Oh ya udah. Orang tua aku belum tahu sama sekali masalah persoalan aku debat sama istri. Ini seperti ini. Orang tua aku tuh nggak pernah tahu om. Hmm. Aku telan sendiri. Ya pada akhirnya orang tua aku tahu dari sepupu aku. Karena sepupu aku itu nikah sama abangnya istri aku om. Oh, oke. Jadi dia yang mengadu masalah ini. Akhirnya aku tegur sama orang tua aku. Kenapa sih? Kok bisa kayak gini? Ya aku mau gimana ya? Aku mau terbuka. Takut orang tua aku kepikiran. Karena orang tua aku tuh kalau udah kepikiran gampang cepet sakit gitu Sakit om. gitu ya. Karena aku nggak mau bikin orang tua aku cepet ngedrop masalah aku kayak gini. Ya aku telan sendiri. Dengan cara omongan aku yang pelan-pelan tapi orang tua aku tuh bisa memahami. Dan dari situ aku dia selalu telepon kan sama orang tuanya, gini kenapa nggak pulang gini. Ya aku jelasin, selama anak ibu masih sifatnya seperti ini, rasa egoisnya seperti ini, wataknya keras, dan ibu dan kakak-kakaknya masih ikut campur masalah keluarga aku dengan anak ibu, untuk apa bu dipertahankan, karena udah nggak sehat. Walaupun di sini saya sangat menyayangkan adanya anak yang masih kecil, tapi jika kalau memang diteruskan tapi keadaannya seperti ini, ibu selalu ikut campur, saya udah nggak bisa bu. Anak kayak saya bakal tanggung jawab sebagai ayah kok. Saya terus menafkahi anak dengan cara saya. Lebih tepatnya tahun 2021 kita pisah om. Oke. Pisah. Dan itu pun orang tuanya sampai seperti kayak nyogok hakim gitu om, Hmm. untuk mempercepat proses perceraian. Hmm. Dan dengar kabar mantan istri ini lagi deket sama mantan sekolah dulu om. Makanya dipercepat itu. Iya. Oke. Dan kakak ipar dia kan dulu temen aku kerja juga om, ngebor air kayak gitu, ngebor sumur. Cerita lah, ngapa lu nggak mau ngajak rujuk seperti ini. Sudah mas, sudah aku ajak rujuk tapi mau kayak gimana, anak ini susah diajak buat seriusnya, masih berpikir kayak anak kecil, masih gedein egoisnya. Ya udah, lu mau tahu emaknya
istri lu itu sampai nyogok ke hakim garis buat percepat masa lalu, bercerai, pisah. Ya tanggapan aku ya perasaan nih kaget aja gitu om, kok bisa setega itu orang tuanya. Sedangkan dia nggak berpikir kalau situ udah ada anak. Kenapa sejahat itu juga? Ya akhirnya ya udah pisah kita om. Oke. Dan sekarang dia juga udah nikah lagi. Dia udah mau lahiran juga dengan suami yang baru. Berarti jadi benar sama yang mantannya Iya dulu. om. Oh. Terus Bang Tommy sendiri udah menikah lagi juga belum? Ya untuk aku sih om saat ini ya aku baru tunangan aja om. Baru tunangan. Iya Nggak dipercepat lagi itu, Bang. ya Ini karena rencana berarti tahun ini atau tahun depan? rencana sih insya Allah ya tahun depan om. Lihat dari keuangan juga om. Hmm. Iya, mudah-mudahan lancar ya, Bang ya. Iya om. Berarti hancurnya rumah tangga Bang Tommy ini akibat campur tangan dari orang tua ya. Ini ya kesalahan dari orang tua ya. Kebanyakan orang tua itu salah dalam mendidik anak ya. Dimana kebanyakan orang tua yang anaknya udah menikah masih aja ya, mencampuri urusan rumah tangganya. Sebenarnya itu memang udah nggak boleh gitu, udah nggak bisa orang tua itu mencampuri urusan rumah tangga orang tuanya, rumah tangga anaknya. Kecuali kalau misalkan di dalam rumah tangganya itu ada pertengkaran hebat atau apa gitu, dan anak ini ngadu, mungkin ya sekedar menengahi itu masih bisa. Tapi kalau untuk membela, benar-benar murni membela 100% sang anak, itu ya nggak bisa sih ya. Karena ini udah masalah rumah tangga anaknya, walaupun itu anak kandungnya sendiri gitu. Udah Tapi lepas orang tua bukan lepas tanggung jawab sih mestinya. Ya lepas semua ya permasalahan anaknya udah dilepas gitu. Biarlah anaknya yang berumah tangga ini menjalani kehidupannya dengan suaminya itu seperti apa. Itu ya Bang ya. ya yang lebih sedihnya lagi ya anak aku ini kayak dijauhin gitu om. Loh? Jadi seakan-akan sama ayahnya baru ini malah lebih dekat kebanding aku ini ayah kandungnya. Bahkan setiap main ke rumah aja selalu telepon. Telepon itu lewat ke nyokap om. Mm-mm. Mak, tolong nih si A suruh pulang gini. Jadi anak aku ini kayak buat ini om, buat peralat mantan istri ini ibunya. Jadi setiap ini mintalah ke nenek, ke nyokap. Nek, aku mau ini. Padahal sangat jelas si anak aku ini diajarin sama ibunya om. Berarti anak udah berapa? 4 tahun? 3 tahun? Anak udah jalan 5 tahun om. Oh 5 tahun. Oh iya ya 2018 ya. 5 tahun berarti udah, oh ya udah gede. Cewek cowok Bang? Cowok om. Cowok. Berarti kalau mau bersilaturahmi ke anak hanya lewat video call aja? Ya anak sih sekarang suka dijemput sama nyokap om. Oh, buat diajak ke rumah gitu. Main ke rumah. Tapi ya gitu anak kalau sama aku tuh kayak ada rasa takut gitu om. Dilihat dari matanya tuh kayak gimana ya, kayak ngebatin om. Mm-mm. Takut sama orang tua perempuannya buat deket sama ayahnya, gini nggak tega gitu sama anak om. Tapi dulu kenakalan Bang Tommy ini kan hanya di yang pertama itu aja ya sama wanita ya. Nah, kita flashback lagi ke belakang nih Bang. Bukan kayak nakal tawuran atau apa gitu. Tawuran juga. Kalau tawuran sih cuma sekedar-sekedarnya aja om.
Ya karena masa-masa SMK itu ya masa-masa nakal ya Om. Ikut-ikut, cuma sekedar ngikut. Tapi pernah Om, pada saat aku pulang sekolah, bawa motor sendiri, masih seragam, aku gitu Om sama anak-anak SMK lain dengan menggunakan Oh, itu yang tawuran itu ya. iya Tapi kalau untuk berarti kalau kenakalan anak-anak muda itu kan kalau nggak tawuran, mabok-mabokan, main perempuan gitu kan iya kebanyakan ya. Berarti awal awal Bang Tommy bisa melakukan hubungan apa-apa itu ini dari si wanita ini iya yang pertama ya. Oke. Selanjutnya sekarang berarti hanya memikirkan anak dan mungkin kedepannya akan menikah ya Bang ya. iya Om. Ya udah bertunangan sama si wanita ini. Oh, dan wanita ini udah bekerja juga. Dia udah bekerja Om. Dia tinggal di sini sama omnya. Oh, Karena semenjak ditinggal sama orang tua lelakinya, dia diurus sama adik dari orang tua lelakinya Om di Jakarta. oke. Orang asli sini. Pasangan aku ini calon istri dia orang Bandung Om. Orang Bandung. Iya. Oke. Oh, nah ini berarti Bang Tommy ini kan duda ya berarti ya. Iya Om. Duda. Duda. Dudanya masih muda loh. Dudanya masih muda. Umur berapa sekarang Bang? 28 Om. Oh 28. 28 udah duda. Udah duda. Nah ini kan dari selesai berpisah sama istri, artinya kan kita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya susah nih Bang. Iya Om. Kalau dari Bang Tommy sendiri melampiaskannya dengan apa biasanya Bang? Ya. Apa ya Om? Memberi sini. Ya ada aja Om, pakai kebutuhan mah Om. Tapi kalau kayak jajan gitu suka? Kalau jajan sih enggak lah Om. Enggak, oh berarti kayak cinta satu malam mungkin ya sama kenalan baru atau gimana gitu. Ya kalau untuk semenjak pisah sama mantan istri ini ya, kalau untuk nakal-nakal ya nggak terlalu sering juga sih Om. Mau masih bisa ditahan ya. Ya paling nakal-nakal ya diajak sama temen untuk tempat-tempat kayak kafe, Oh. kayak tempat long bar. Ya nakal-nakal seperti itu aja Om. Siapa temennya? Ada Om inisialnya K pokoknya. Kak, kamu ya. Jangan aja ajak nakal orang. Oke, berarti kalau untuk kebutuhan biologi sendiri masih bisa ditahan, Bang ya. Iya Om. Tapi kan dalam waktu yang lama kan kayaknya nggak mungkin seorang pria itu bisa ditahan, Bang. Ya kenakal-nakalnya seperti itu aja Om. Saya pakai sabun ya, Bang ya. Wah, kalau untuk sabun sih enggak sih Om. Bisa bahaya Om kalau pakai sabun, ledes nanti yang ada. Ya maksudnya nggak sabun juga. Kan ada bahan-bahan. Oke lah kalau sabun kan bisa ledes ya. Kalau mungkin kayak pakai sampo itu kan lebih lembut dan body gitu. Oke. Ngaco nih. Ini pertanyaannya saya bacakan dari tim kreatif ya, bukan dari saya. Nanti saya dihujat lagi. Emang tim kreatif saya ini paling seneng kalau saya itu dihujat sama penonton. Oke, kalau gitu Bang Tommy, mungkin harapan kedepannya Bang Tommy untuk diri sendiri, untuk mantan istri, untuk anak atau untuk siapa mungkin silahkan. Apa yang mau disampaikan? Ya untuk diri sendiri sih mungkin ya untuk apa ya, belajar untuk menjadi seorang lebih baik lagi Om ke depannya. Menjadi yang kepribadian lebih baik, bijaksana dalam menentukan diri sendiri Om.
buat jalan yang bener lah istilahnya. Oke. Dan untuk mantan istri, tolonglah jangan ajarkan anak ini buat ngejauhin seorang ayahnya, karena ayahnya juga butuh anak buat deket sama ayahnya. Kasihan lah anak ini, kepengen deket sama ayahnya tapi merasa takut. Ya, ya mantan istrinya semoga aja nonton tayangan ini ya. Jadi gimana pun juga anak itu tidak bisa dipisahkan dari orang tua gitu. Ya gimana pun caranya ya dekatkanlah anak kita ke mantan suami, jangan sampai dipisahkan. Ya kasihan anak juga, dia pasti bertanya-tanya, gue punya ayah kok tapi kayaknya gue selalu dijauhkan gitu. Kasihan, jangan anak yang jadi korban lagi. Cukup di pernikahan yang gagal ini yang jadi korban anak, dan jangan yang lain-lainnya gitu. Oke, Bang Tommy. Nah, terima kasih nih buat waktunya. Jangan nangis, Bang, jangan nangis. Oh, enggak. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Tommy dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Tommy, terima kasih buat waktunya. Baik Kamale. Iya, dia kayak Batman beneran. Ya. Sampai jumpa.